Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 atas nama Amanda Maharani dengan akhiran NIM 088 dan Wulan Rahman dengan akhiran NIM 081 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Manajemen Kelas dengan dosen pengampuh Akramun Nisa SS MPD. Di sini kami akan menjelaskan tentang moving class. Moving class berasal dari kata moving yang artinya berpindah dan class yang artinya kelas. Moving class adalah sistem di mana siswa berpindah dari satu kelas ke kelas lain sesuai mata pelajaran dan guru tetap berada di ruang yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan dari moving class, yang pertama yaitu moving class meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan adanya moving class dapat menciptakan suasana belajar lebih sesuai dengan karakter pelajaran. Yang kedua yaitu efisiensi waktu belajar, sehingga guru ini tidak perlu berpindah-pindah membawa alat pembelajaran. Yang ketiga yaitu meningkatkan disiplin. Dengan adanya moving class ini, siswa dilatih untuk lebih tepat waktu dan bertanggung jawab. Dan yang keempat yaitu mendorong keaktifan siswa, sehingga siswa ini berani bertanya, berpendapat, dan berpikir kritis atau terbuka. Selanjutnya yaitu kelebihan dari moving class. Yang pertama yaitu suasana belajar lebih bervariasi dan lebih kontekstual. Yang kedua, mengurangi kejenuhan siswa. Yang ketiga, mendorong keaktifan dan tanggung jawab dari seorang siswa. Yang keempat yaitu membentuk kedisiplinan serta kemandirian siswa. Dan yang terakhir yaitu ruang belajar dapat diatur sesuai dengan karakter mata pelajaran. Di balik dari kelebihan moving class, tentunya moving class ini mempunyai kekurangan. Di antaranya, yang pertama itu waktu belajar bisa berkurang akibat perpindahan ruang yang membutuhkan waktu lama. Yang kedua, siswa butuh waktu menyesuaikan diri di ruangan baru. Yang ketiga, butuh manajemen jadwal dan fasilitas yang matang. Yang keempat, resiko ketidaktertiban bila pengawasan dari guru kurang ketat. Dan yang kelima yaitu memerlukan sarana, prasarana, dan koordinasi yang lebih besar. Kemudian ruang lingkup penerapan moving class. Nah, pada bagian ruang lingkup penerapan moving class ada 3 tahapan yang menjadi fokus utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, yang pertama perencanaan, yaitu menetapkan tujuan, menetapkan jadwal sarana dan prasarana pembelajaran, menentukan peran guru, siswa, kepala sekolah, serta sosialisasi sistem kepada seluruh warga sekolah. Nah, di sini guru dan pihak sekolah menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Guru dan pihak sekolah juga menyusun jadwal pelajaran serta menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Selain itu, juga ditentukan peran masing-masing pihak, seperti perannya guru apa, siswa perannya apa, kepala sekolah perannya apa, hingga bagaimana sistem ini disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah. Nah, dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan bisa berjalan dengan lebih terarah. Kemudian tahap kedua adalah pelaksanaan, yaitu siswa berpindah ruang sesuai mata pelajaran. Setiap ruang didesain secara tematik dan relevan dengan materi. Nah, pada tahap ini, sistem mulai dijalankan. Siswa berpindah ke ruang-ruang belajar sesuai dengan mata pelajaran yang akan diikuti. Setiap ruang kelas didesain secara tematik, menyesuaikan dengan karakter dan kebutuhan materi pelajaran. Misalnya, ruang IPA bisa didesain dengan nuansa laboratorium, sementara ruang bahasa lebih interaktif dan komunikatif. Nah, tujuannya adalah menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan relevan dengan topik yang dipelajari. Tahap selanjutnya adalah evaluasi, yaitu menilai proses, hasil, dan fasilitas pendukung.
Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan sistem ke depan. Nah, pada tahap akhir ini tidak hanya menilai hasil belajar siswa, tapi juga menilai proses pelaksanaan dan kelengkapan fasilitas pendukung. Hasil dari evaluasi ini sangat penting karena digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem pembelajaran ke depannya agar menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengelolaan moving class. Pengelolaan sistem ini mengacu pada 4 fungsi utama manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama, planning atau perencanaan. Nah, tahap ini berfokus pada penyusunan tujuan dan pembagian ruang belajar. Jadi, sekolah harus menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan mengatur bagaimana ruang-ruang kelas dibagi berdasarkan mata pelajaran. Dengan perencanaan yang baik, proses belajar bisa berlangsung lebih terarah. Kemudian tahap yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Di tahap ini, sekolah mengatur peran masing-masing pihak, mulai dari guru, siswa, hingga staf sekolah. Guru bertanggung jawab mengelola kelas dan materi, siswa menyesuaikan diri dengan sistem berpindah ruang, sedangkan staf membantu dalam pengaturan sarana dan prasarana. Semua pihak bekerja sama agar sistem ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah actuating atau pelaksanaan, yaitu melaksanakan kegiatan belajar sesuai rencana. Nah, guru dan siswa melaksanakan kegiatan belajar sesuai jadwal dan ruang yang telah ditentukan. Dalam tahap ini, kedisiplinan dan kesiapan semua pihak sangat penting agar kegiatan belajar tidak terganggu oleh perpindahan ruang. Dan yang terakhir adalah controlling atau pengawasan, yaitu mengawasi jalannya kegiatan agar tertib dan efektif. Nah, pengawasan dilakukan oleh guru maupun pihak sekolah untuk memastikan tidak ada kendala yang berarti selama pelaksanaan moving class. Jika ditemukan masalah, maka segera dilakukan perbaikan agar sistem bisa terus berjalan optimal. Berikutnya kita masuk ke bagian strategi pelaksanaan moving class. Nah, agar sistem ini berjalan efektif, ada beberapa strategi penting yang perlu diterapkan di sekolah. Yang pertama adalah perencanaan kelas. Nah, setiap ruang belajar harus dirancang secara tematik sesuai dengan mata pelajaran. Yang kedua, ada manajemen waktu. Sekolah perlu menyusun jadwal pelajaran dengan memberi jeda waktu yang cukup untuk perpindahan siswa antar kelas. Selanjutnya, aturan dan tata tertib, yaitu diperlukan aturan yang jelas tentang jalur dan waktu perpindahan kelas. Kemudian, koordinasi guru dan tenaga kependidikan. Nah, kerjasama antara guru dan staf sangat penting agar setiap ruang tetap kondusif. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi. Penggunaan alat seperti proyektor, papan digital, atau alat peraga interaktif bisa membuat proses pembelajaran lebih menarik dan efektif. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Nah, setiap akhir periode perlu dilakukan evaluasi untuk melihat apakah sistem moving class sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, dari hasil evaluasi ini, sekolah bisa menyesuaikan waktu, fasilitas, atau metode pembelajaran agar kedepannya lebih optimal. Terakhir, kita masuk ke bagian hasil belajar moving class. Nah, dari penerapan sistem ini, ada beberapa hasil positif yang bisa dirasakan baik oleh guru maupun siswa. Yang pertama, motivasi dan keaktifan siswa itu meningkat. Nah, dengan perpindahan ruang sesuai mata pelajaran, siswa tidak merasa bosan karena suasana belajar selalu berubah dan lebih segar. Setiap ruang memiliki suasana yang berbeda sehingga semangat belajar pun tumbuh lebih tinggi. Yang kedua, suasana belajar menjadi lebih hidup dan tidak monoton. Nah, perpindahan antar kelas membuat siswa lebih dinamis, aktif bergerak, dan siap menghadapi pelajaran berikutnya dengan energi baru. Hal ini juga membantu mereka untuk lebih fokus dan terlibat selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, meningkatkan hasil akademik sekaligus karakter siswa. Melalui sistem ini, siswa belajar untuk lebih disiplin karena harus berpindah tepat waktu
dan juga lebih bertanggung jawab terhadap jadwal serta ruang belajar yang digunakan. Jadi bukan hanya nilai akademik yang meningkat, tapi juga sikap dan karakter mereka terbentuk lebih baik. Selain itu, guru pun menjadi lebih fokus dan siap dalam mengelola ruang pembelajarannya, karena setiap guru memiliki ruang tetap sesuai bidangnya. Mereka bisa menyiapkan alat, media, dan suasana belajar dengan lebih maksimal. Hal ini tentu berdampak positif pada kualitas proses belajar mengajar secara keseluruhan. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa moving class menciptakan suasana belajar dinamis dan inovatif. Moving class membantu meningkatkan semangat, disiplin, dan tanggung jawab siswa. Moving class membutuhkan manajemen yang baik agar tidak mengganggu efektivitas belajar. Bila diterapkan dengan perencanaan matang, sistem ini mampu meningkatkan kualitas pembelajaran secara menyeluruh. Nah, demikian pembahasan dari kami tentang moving class. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi dalam menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Saya perwakilan dari kelompok 12 memohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.